Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini kita kedatangan pembicara dari anak senja, yaitu Kang Salman Alfari. Jangan anak senja. Anak apa tuh? Anak apa? Penggiat alam aja. Ya. Penggiat alam. Oke. Dari anak penggiat alam nih, yang akan membahas mengenai atau bertema petualangan rasa. Ya udah langsung aja ya. Ya. Pada Kang Salman, saya silakan. Sebenarnya petualangan rasa ini berawal dari hobi saya yang berkaitan dengan jelajah alam. Walaupun di sini saya hanya sebatas penggiat gitu. Soalnya untuk menjadi kata pecinta alam itu tanggung jawabnya sangat berat. Jadi di sini saya lebih menilai bahwa pecinta alam itu sangat susah gitu. Harus ada beberapa teknik ilmu yang sangat banyak gitu sampai bisa dinama atau disebut sebagai pecinta alam. Terus untuk petualangan rasa sendiri itu adalah yang saya cetus sendiri dari petualangan rasa saya gitu ya. Jadi petualangan saya yang saya jadikan sebuah video. Saya juga sudah beberapa upload di YouTube. Dan petualangan rasa ini banyak juga teman-teman yang maksudnya teman-teman dekat saya yang langsung komen atau DM, kenapa di petualangan rasa saya gitu ya sebagai yang membuatnya gitu, saya tidak masuk di frame-nya gitu. Nah di sini saya akan menjelaskan bahwa petualangan rasa ini adalah betul-betul pure rasa saya dalam menjalani sebuah petualangan. Mungkin di kedepannya saya juga akan mencobalah untuk masuk pada frame, tapi saya masih berpikir apakah saya akan mengganti dari sebuah tema itu. Saya memulai petualangan rasa itu ketika awal pendakian saya ke Gunung Semeru. Maksudnya mengusung tema pendakian saya menjadi petualangan rasa itu ketika pendakian saya ke Gunung Semeru. Mengorbankan pekerjaan saya yang baru sebentar dan memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru karena Gunung Semeru juga, maksudnya pendakian ke Gunung Semeru juga adalah salah satu keinginan terbesar saya. Di situ pun saya mengorbankan pekerjaan saya yang baru sebentar dan mencoba lebih mengetahui tentang makna dari sebuah perjalanan gitu. Dan di situ saya mencantumkan bahwa ini adalah sebuah petualangan rasa saya. Sudah sih sekian. Oh udah? Iya. Oh, ada gak sih kiat-kiat yang harus dilakukan gitu sebelum melakukan pendakian supaya tidak ada hal yang kayak cedera atau apa gitu? Boleh diceritakan? Kita harus bisa meminimalisir ya bahwa dalam sebuah pendakian itu, karena di sini kita berhadapan dengan alam gitu. Kita nggak tahu apa yang akan diberikan kepada tidak ada kita gitu. Jadi setidaknya kita harus bisa meminimalisir bahwa tentang bagaimana baiknya kita memakai sendal gunung atau sepatu gunung, terus memakai sarung tangan atau tidak, dan juga ketika pendakian banyak sekali yang hipotermia, dan di situ persiapan yang harus langkah awal, misalkan kita harus mengetahuinya gitu. Kemudian dalam masalah antisipasi hewan-hewan kayak gitu, kita juga meminimalisir bahwa harus mengetahui makanan-makanan yang disukai oleh babi hutan, aroma-aroma yang disukai babi hutan, terus monyet sekalipun dalam sebuah perjalanan dia bisa menjadi jadi bilang begal lah gitu, dia berhenti gitu terus diam sambil marah-marah kadang. Yaitu harus dibarengi dengan pengetahuan juga sih, makanan-makanan, logistik kita yang harus dibawa itu seperti apa gitu. Dan yang paling penting itu kita jangan ketika di puncak itu jangan terpaku pada maksudnya berfoto atau bervideo supaya bisa menjerumuskan kita pada kematian gitu. Bisa saja kan dalam kita berfoto kita masuk ke jurang. Soalnya di sini saya pernah ngalamin. Ketika itu saya mendapatkan view yang sangat bagus. Posisi saya di pinggir jurang. Saya loncat ke bawah. Loncat ke bawah itu ada setapak sedikit. Dan ketika loncat itu, setapak tersebut
longsor gitu. Untung tangan saya rentangkan dan menggapai tanah-tanah yang ada di atas. Jadi tangan saya masih bisa menggapai untuk bertahan gitu. Dan di situ saya mendapatkan betul ya, inilah maksudnya jadi dari rasa ingin mengabadikan untuk disombongkan di media sosial. Itu menjadi kukur saya kayak itu gitu. Dan itu aja sih, jadi kiat-kiatnya jangan bisa menjaga diri lah, maksudnya menjaga diri dari ego diri sendiri, dari keinginan tahu juga, keinginan beberapa hal di dalam hutan juga bisa saja gitu. Misalkan kita lagi di perjalanan, kita rasa ingin tahu bahwa di hutan itu ada babi gitu, ada babi hutan, misalkan ada macan. Di situ malah kita mencarinya gitu. Nah, seperti itu janganlah, maksudnya kita mendaki gunung ya mendaki gunung saja. Terus eh, menikmati, janganlah merusak gitu. Itu aja sih kalau untuk kiat-kiat dalam pendakian. Oke. Jadi tadi menurut Kang Salman, kiat-kiat untuk melakukan pendakian yaitu memerhatikan keamanan atau safety-nya, Iya, keamanan. Pertama, memerhatikan logistiknya atau peralatan yang diambil, lalu mungkin harus ini kali ya, menyiapkan obat gitu ya. iya, Terus antisipasi buat yang punya penyakit hipotermia, kedinginan harus kayak gimana, mungkin kayak gitu iya, ya Kak. iya, iya. Oke. Udah, kita lanjut aja dengan pertanyaan Teh Nana. Katanya kalau untuk cewek yang pemula naik gunung gimana sih biar lebih enjoy? Kan cewek mayoritas cepet ngeluh tuh. Nah, gimana nih Kang Salman? Kita balik lagi kepada tujuan pendakiannya dulu. Hmm. Kita meminimalisir kepada jalur atau treknya yang ringan, terus tidak banyak rintangan lah. Itu yang Oh, pertama. oke. Jadi yang pendek-pendek dulu aja gitu Siap, siap. untuk itunya. Terus untuk masalah kuat, misalkan cepat lemas atau itunya, di situ kita, misalkan saya ya, kita ajak-ajak jalan santai aja gitu. Oh, Kita iya. sambil menikmati, maksudnya pemandangan di sekitar, terus menikmati keadaan di sekitar. Jangan jangan diajak rusuh gitu. Oh, iya. Soalnya saya juga pernah sih satu kali itu juga ketika di jalan itu kadang sampai ada yang ingin minta balik lagi gitu. Wah, itu di situ benar-benar ini apa sih kok gini? Katanya mau benar-benar sampai ke puncak. Ya walaupun di sisi lain ya puncak bukanlah segalanya gitu kan. Iya, iya. Tapi eh, kalau dari saya sendiri sih kadang juga berpikiran, ayolah kuat, kamu kasih semangat, ayolah kuat gitu. Kalau mau Iya. istirahat ya istirahat dulu gitu, makan dulu, minum dulu gitu, jangan jangan terbawa, ada ubahlah mindset mindset dia dari yang tidak akan apa, dari yang tidak akan bisa sampai ke puncak, ubah gitu. Oh, iya. Oke. Terus paling sama apa sih namanya teh, kalau bahasa Sundanya mah disugemain gitu si perempuannya teh, apa sih Oh, sugemain? di spesialin mungkin ya. Ya itu Ya, di spesialin ya. spesialin aja gitu. Kalau kalau benar-benar emang apa keadaannya dia itu sudah tidak kuat lagi gitu. Itu sih Oh, oke. kalau dari saya gitu. Kalau misalkan untuk sudut pandang perempuannya, saya tidak tahu ya, maksudnya dia harus gimana, dia harus, karena di sini saya laki-laki gitu. Itu aja sih. Oke. Izin menambahkan juga mungkin kalau buat pemula disarankan mencari gunung yang Iya, ketinggiannya nggak terlalu nggak tinggi tinggi ya, lah. ya gitu. Benar. Terus harus menyiapkan mental, fisik, mungkin itu sih Iya, bakal membantu gitu. Kalau iya, pas keadaan di perjalanannya mungkin lebih dikasih semangat aja sih. iya, iya. Itu sih paling. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Hari Kurniawan.
Kang ceritain pengalaman mistisnya dong ketika melakukan pendakian. Gimana Kang? Diceritain, mohon. Oh, ya kan di pertanyaan ini bukan Hari aja ya, ada juga sahabat saya Kevin yang bertanya. Oh iya. Oh iya ya, Jadi sama-sama. disatuin aja ya. Sip, sip. Jadi ada beberapa sih, lumayan banyak juga saya mendapatkan horor gitu ya. Saya akan mengambil 3 aja lah. 3 cerita horor saya ketika mendaki gunung. Yang pertama itu ketika pendakian saya bersama ya dua perempuan dengan saya bertiga ke Gunung Cikuray. Saya itu melakukan pendakian itu setelah mendapatkan surat kelulusan dari sekolah SMK. Di situ kami berniat untuk mendaki Gunung Cikuray bertiga. Kami berangkat hari Rabu kalau nggak salah. Iya, hari Rabu. Sampai di sana itu jam 8 malam. Iya, jam 8 malam. Itu di sebuah rumah, yaitu ke rumah teman saya yang namanya Adai, yang sudah saya ceritakan di YouTube. Ya, siap. Kami besoknya melakukan pendakian di hari Kamis jam berapa ya? Sekitar jam setengah 7 pagian lah. Nah, ketika sebelum pendakian itu kami diberikan jangan dari bapaknya Adai, kalau sebenarnya di bulan-bulan ini adalah larangan bulan gitu. Jadi kalau bisa sih jangan ada aktivitas ke gunung gitu. Dari situ dari awal situ saya udah ini juga merinding loh, asli ini merinding. Ini merinding saya menceritakannya lagi. Tapi dengan baiknya Bapak Adai, dia memberikan segelas air untuk diminum. Katanya minum semuanya, habisin semuanya, dan semuanya juga harus minum gitu. Di situ kami minum, kami berangkat. Alhamdulillah ketika di pendakian saya tidak mendapatkan banyak rintangan yang menyusahkan, hanya saja perjalanan cukup jauh gitu, cukup lama. Kami berangkat jam 6:30 dan tiba setengah lima sore. Itu sangat benar-benar lama sekali, asli. Terus ketika malamnya, nah di sini. Ketika malamnya kami di puncak hanya bertiga. Bayangin. Puncak gunung, anjay, ini juga merinding, Cok. Bayangin di puncak hanya bertiga. Dan di situ saya dalam keadaan saya laki-lakinya satu-satunya gitu. Oke. Di situ kami langsung membuat tenda, dan di situ pun kami kan di Cikuray, di puncaknya itu ada sebuah bangunan lah, shelter, atau ya sering pendaki-pendaki bilang. Kami membuat tenda itu di dalam shelter. Kemudian ketika kami membangun tenda, terdengar di belakang itu ada suara suara hentakan kaki lah yang baru sampai gitu. Seperti pendaki-pendaki yang baru sampai gitu, suara langkah kaki. Dan di situ sontak saya bertanya gitu. Langsung saya mengeluarkan suara saya bertanya gitu. Baru sampai, Kang? Seperti itu sih. Ketika saya bertanyanya gitu. Pas saya lihat gak ada. Di situ saya gak ada. Ini gimana tuh? Saya bertanya seperti itu. Ya udahlah, santai aja gitu. Terus kemudian ketika malamnya kami nggak tahu ya kalau ketemu babi hutan, bagaimana sudut pandang kalian ya. Kalau babi hutan bisa dibilang horor juga boleh, kalau tidak juga boleh. Ketika kami masak, kami kedatangan babi hutan karena kesalahan kami ketika itu sekitar jam 8 malam kami memasak sarden. Yang tahulah sarden wanginya itu kayak gimana gitu. Memancing si babi tersebut. Dan di situ pun untungnya gitu ya. Sebelum saya membuat tenda di dalam, saya itu membuat hordeng. Kan di dalam shelter itu ada pintu gitu ya. Di bangunan itu ada pintu. Saya buat hordeng menggunakan hamuk. Di situ kami memasak, dan si babi tersebut dia tepat berada di depan hemuk saya gitu, yang dijadikan saya hordeng di depan pintu. Di situ
semua saya suruh diam, panci saya tutup supaya tidak bau aroma sarden itu tidak terus menyebar gitu ya. Karena takutnya jangan sampai babi itu masuk, dan kalau sudah masuk ya saya juga tidak tahu akan terjadi seperti apa gitu. Di situ saya tutup dan berdiam cukup lama sambil ya situasi sangat tegang lah. Saya berdiam dan tiba-tiba babi hutan itu dia pergi, alhamdulillah. Dan di situ pun kami makan, dan ketika semuanya tidur, nah ini yang paling apa sih, masih terngiang di pikiran saya. Ketika kami tidur, posisi saya itu dengan ya teman-teman perempuan itu, saya itu berlawanan arah ya. Jadi kepala saya ada di kaki mereka gitu, searah dengan kaki mereka, berlawanan. Ketika tidur, saya kasih tahu aja ya nama-namanya, perempuan itu yang satu Dina dan juga Pinsil. Nah, ketika tidur itu Pinsil, saya juga ngerasain ya, aduh anjir ini merinding juga. Saya juga ngerasain pas semua tidur, Pinsil ini kakinya itu ada yang narik. Asli, saya juga anjir merinding, Cok. Saya juga ngerasain gesekan perpindahan Pinsil gitu. Ngerasain di sebelah kiri kalau nggak salah, kanan. Ya saya tidur sebelah kiri, mereka berdua di kanan. Pinsil kakinya itu ada yang narik. Dia sampai teriak, "Astagfirullahaladzim. Itu apa tadi?" Sampai gitu. Asli anjir merinding. Di situ saya banyak-banyak melakukan istighfar lah. Terus kalau dalam gaulnya sih berdialog dengan Allah gitu ya. Di situ saya sengaja, saya juga tahu saya tidak menceritakan di pagi harinya. Kemudian soalnya saya di Puncak Cikura itu 3 hari 2 malam. Alhamdulillah di hari selanjutnya ada pendaki dari jalur yang lain naik juga gitu. Jadi di situ sedikit terbantu lah. Maksudnya jadi tidak kesepian lagi. Itu sih yang pertama, asli itu merinding. Terus yang kedua, saya ke Burangrang. Di Burangrang ini saya mendaki bersama kumpulan teman saya, gagal packing, anggota-anggota penggiat alam. Ketika di perjalanan menuju puncak Burangrang, kami bisa dibilang ini disesatkan ya. Karena asli, soalnya diberitahu dari bukan pendaki dari bawah juga, diwanti-wanti gitu agar hati-hati gitu di perjalanan menuju Gunung Burangrang. Dan ketika di perjalanan, teman saya yang juga saudara saya yaitu Fahmi, dia melihat jenglot. Bayangin, Cok. Dia melihat jenglot. Nah, ekspresi jenglot tersebut ketika Fahmi melangkah, dan pas dia nengok ke belakang, dia melihat sosok jenglot tersebut. Dan kemudian di situ pun Fahmi tidak banyak bercerita, hanya memendam diri sendiri karena takutnya nanti membuat kepanikan kepada yang lain gitu. Di situ jenglot tersebut seperti memperhatikan kami gitu, mengawasi semua pergerakan kami, dan perasaan kami juga ya, maksudnya ada beberapa yang tahu lah gitu ya, bahwa seperti diawasi gitu ya, terteror. Terus ketika kami dalam keadaan tersesat, di situ anjay merinding, kami mendengar suara gamelan. Anjir merinding. Di situ kami mendengar suara gamelan, suara goong, ya pokoknya kayak seperti ada festival adat di sebuah kerajaan lah. Wah, asli ini merinding, Cok. Dengan ada beberapa rintikan suara delman. Pasti sih merinding. Kalau untuk mistisnya sih sebenarnya masih ada, cuman ya untuk mempersingkat ya 2 aja lah dulu gitu. Iya. Oke, jadi gitu nih teman-teman, pengalaman horor dari Salman gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Teh Aisyah. Kang, tadi kan Akang bilang
kita harus memperhatikan apa saja logistik kita biar gak diserang sama hewan-hewan liar. Nah, boleh di-share dong, Kang, logistik-logistik yang memancing hewan liar itu apa saja? Terus gimana nih Ya, cara menghadapi hewan-hewan liar ketika mereka berhadapan satu sama kita, oh iya siap. berhadapan sama kita. Apakah kita harus diam atau lari apa gimana, Kang? Ya, Oke, silakan, siap. Kang. Untuk logistik yang harus dibawa, maksudnya apa saja yang jangan dibawa gitu ya, atau yang Ya. dibawa juga. Yang pertama sih untuk perempuan ya, karena perempuan itu banyak barang bawaan yang berbau pada buah-buahan. Seperti ketika itu teman saya membawa apa? Nggak tahu sih di pakainya itu di bagian di lipstick gitu ya, kecil, toples kecil, bukan toples ya. Pokoknya kayak Wadah gitu. kaca. Oh, oke. Ada aromanya itu bau buah-buahan yang cukup itulah tercium lah oleh saya juga. Nah, barang-barang yang seperti itu gitu, yang mending jangan dibawa. Soalnya ini bukan cerita saya juga ya. Ada teman pendaki saya yang bercerita kepada saya, dia tendanya dirusak oleh babi hutan cuman gara-gara sekecil itu gitu. Babi hutan itu mencari barang yang sekecil itu gitu. Hanya untuk mengambil itu dia merusak semua tenda, merusak carrier, sleeping bag. Karena dari hal-hal kecil seperti itu gitu yang berbau pada buah-buahan gitu. Jadi mending janganlah gitu. Ya kalau mau yang tidak berbau buah-buahan lah gitu. Itu sih sebenarnya itu adalah seperti make up juga sih kalau nggak salah. Oh, iya. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menghadapi? Satu, kita jangan panik. Please jangan panik. Banyakin kita beristighfar. Kalau bisa dari alhamdulillah sih saya belum gitu ya. Amit-amit juga gitu. Belum pernah dalam keadaan bertemu dengan hewan buas di sebuah petualangan. Saya membaca ketika itu, kalau kita bertemu dengan macan atau macan tutul, usahakan badan kita berhadapan dengan posisi tubuh dibesarkan gitu. Ngerti nggak? Siap. Ya, jadi untuk membuat sedikit gertakan kepada hewan tersebut gitu. Kalau untuk masalah babi hutan, ya lebih baik mengantisipasi lah. Bukan babi hutan saja, semuanya lebih baik mengantisipasi daripada nantinya terjadi. Itu aja sih. Oke. Nah gitu teh katanya cara-cara untuk apa ya? Untuk mengatasi agar tidak terancam lah gitu lah sama hewan-hewan yang buas gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Jaya. Assalamualaikum Kang, saya punya teman suka naik gunung. Beliau orangnya ini sekali, kebetulan namanya sama kayak Akang. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bikin ketagihan mendaki dan apa hubungannya sama musik indie? Makasih Bang. Ayo Kang. Oke, silakan Kang Salman. Untuk kenapa saya suka mendaki, ketagihan mendaki itu karena saya merasa ketika di gunung itu ngerasa nyaman gitu. Semua rasa beban di hati itu semuanya merasa terlepaskan gitu. Itu sih perasaan saya kalau ketika mendaki gitu ya. Terus untuk kenapa saya suka mendaki, karena di pendakian saya bisa curhat dengan sesama pendaki dari semua hal, dari semua bidang, baik itu individu ataupun sama-sama gitu. Maksudnya itu bersama-sama itu konteksnya itu dalam dunia pendakian gitu ataupun yang lain gitu. Terus untuk masalah band indie, kenapa? Apa tadi pertanyaannya itu saya lupa. Apa hubungannya
musik indie sama pendakian gitu. Mendaki lah. Sebenarnya tidak semua musik indie itu masuk ya ke sebuah pendakian gitu ya. Sebenarnya di gunung itu banyaknya itu yang memutar musik itu yang tenang, yang berhubungan dengan alam, bahkan sedikit juga seperti ya efek rumah kaca kan, dia memberikan sedikit sejarah gitu. Nah, dalam sejarah itu bisa jadi bahan obrolan ketika di puncak gitu. Itu sih soalnya dari band-band indie juga tidak semua masuk gitu. Soalnya contoh kita ambil band indie yaitu Seringai. Ketika kita di puncak, apakah kita akan memutar lagu Seringai gitu yang bisa dibilang beatnya itu cepat gitu. Di sini saya bukan memojokkan bahwa band Seringai itu tidak enak didengar ya. Maksudnya kita juga harus tahulah situasi yang enak itu kayak gimana gitu. Situasi yang dalam keadaan sekarang itu enaknya kayak gimana gitu. Itu sih. Segitu aja. Oke. Langsung aja ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Gunawan. Kang mau bertanya soal pengalaman pendakian Akang, apa pernah bertemu hewan buas? Terus tindakan tadi yang ini udah ya? Udah dijawab. Oke, udah. Sok bisa ada yang mau nanya lagi? Dari saya aja nih Kang. Ya. Mungkin sebagai penutup ya. Iya. Ada tidak pesan-pesan yang ingin disampaikan bagi para pendaki nih supaya tidak melanggar gitu? Apa yang ada di aturan apa ya? Kayak misalkan dilarang membuang sampah gitu. Apa gimana gitu? Apa ya? Pesan apa yang ingin disampaikan supaya hal itu tidak terjadi gitu? Sebenarnya untuk masalah perihal membuang sampah pada tempatnya, saya dan juga pastinya semua pendaki itu ingin gitu ya, di gunung itu kita bersih gitu. Di gunung itu tidak ada sampah, tidak ada botol plastik. Dan pendaki-pendaki lain juga saya mengerti bahwa mereka juga sudah berbuat sedemikian mungkin gitu supaya pendaki-pendaki lain tidak ada yang membuang sampah pada membuang sampah sembarangan gitu ya. Dan sebenarnya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau di keadaan di rumah saja kita tidak bersih-bersih, lalu kita masuk ke dalam hutan, banyak sekali sampah di sana, ya itu akan menjadi habit yang dibawa ke hutan gitu. Nah, di situ kita mencontohkan, misalkan setidaknya lah, kalau untuk pendaki sekarang itu sebenarnya dalam sebuah tulisan itu banyak yang tidak terketuk hatinya. Kalau mau, ini cara dari saya ya, dan beberapa kali juga saya sudah praktekkan. Ketika rasa ingin supaya pendaki-pendaki lain tidak membuang pada tempatnya, berawal dari kita sendiri dulu gitu. Pertama kita coba main gitu ya ke tetangga, maksudnya dalam keadaan pendakian, minta lah sampahnya gitu, atau kita berbuat mengambil sampah di hadapan mereka. Cobalah seperti itu. Berawal dari kita dulu, jangan menjudge orang bahwa dia membuang sampah tidak pada tempatnya, dia tidak mengambil lagi sampahnya. Seperti itu boleh, hanya saja balik lagi kepada diri kita gitu. Apakah kita sudah membuang sampah pada tempatnya? Kalau mau kita contohkan dulu kepada orang lain, biar saja orang lain yang menilai kita gitu. Itu aja sih. Lebih ke kesadaran diri mungkin ya Kang. Iya. Ini katanya ada pertanyaan lagi, boleh mau dijawab apa enggak ya? Boleh.
Oke, ini terakhir ya dari Sarah. Kang Salman, aku mau bertanya, cara efektif buat saya menghemat waktu pada saat pendakian. Yang pertama sih untuk pemula ya lebih baik kita membawa dulu orang yang sudah pernah ke gunung gitu. Soalnya dia sudah tahu ritmenya, maksudnya bukan ritme, jadi batasan waktu. Misalkan kita ambil contoh, kita ke Puncak Bintang ya, Puncak Bintang Bandung. Di perjalanan dia sudah tahu, sudah mengira-ngira gitu, bahwa perjalanan akan segini gitu. Nah, untuk maaf ya, untuk para pemula, maksudnya di sini itu kita meminta kemudahan. Saya juga tahu bahwa misalkan di perjalanan akan terasa capek. Di situ kita bisa mengefektifkan waktu dengan sebaik mungkin gitu. Dari berdiam diri sejenak, tidak terlalu lama. Kemudian terutama sih dalam cara kita melakukan pendakian itu yang bagus itu seperti apa gitu. Soalnya ada beberapa pendaki juga yang bisa dibilang bukan salah tapi belum tepat lah. Seperti melangkah itu sebenarnya ada caranya sendiri gitu. Dipadukan dengan cara tarikan nafas gitu. Supaya tidak terlalu cepat capek gitu. Ya sebaik-baik mungkin kita memanage waktu tersebut gitu. Supaya tidak misalkan kemalaman juga sampai di puncak. Itu aja sih. Sama ini ya sedikit pesan sih untuk dia yang ingin mendaki gunung gitu ya. Bahwa ya puncak memang bukanlah segalanya gitu. Saya juga sudah terkena gitu ya, bukan terkena juga sih, tapi mendapatkan pelajaran dari itu. So, kita berangkat bersama teman, mendaki bersama teman, dan kita juga pulang harus bersama teman. Itu aja sih. Oke, jadi gitu tuh teman-teman. Pengalaman dari Kang Salman mengenai petualangan rasanya. Oke, saya tutup aja ya. Iya. Sekian untuk sesi kali ini. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan.